Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan? Sudah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bu, Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar Alhamdulillah baik, baik. sehat. Eh, Bagaimana istirahatnya tadi malam? Mimpi ketemu Ibu. Baiklah. Semua tadi senam ya? Udah ikut senam tadi semua? Sudah, Bu. Senam Sudah Bu, anak-anak Alhamdulillah. usia sehat? Sehat. Senam sehat tadi. Sehat. Siapa tadi yang tidak sungguh-sungguh senamnya? Saya lihat tadi, Bukan Nian. Nian, saya. kamu tadi kayaknya bermain-main. Nggak benar kamu tadi gerakannya. Bu Firda, Bu. Si Firda, Bu Nah, Firda. Firda. Firda lagi. Bukan Bukan saya. Firza Saya tadi tadi. semangat, semangat. Firza Untuk tadi besok, jangan main-main duduk ya. aja. Siap Bu, siap. Ya, untuk besok nggak boleh main-main. Karena ketika kamu berolahraga dengan baik, maka tubuh kita akan sehat. Oke, anak-anak. Oke, Ibu. Oke Oke, Ibu. Bu. Baik. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu. Oke, minggu yang lalu kita sudah masuk ke materi kita mengenai apa, Nak? Negosiasi. Negosiasi Bu. Negosiasi, Nego- Bu. negosiasi Untuk tapi yang baru dikit. baru dikit ya. Mm-mm. Oh iya, langsung bel kemarin ya. Kita Mm-mm. belum sampai masuk ke materinya. Ibu hanya masih menjelaskan tentang apa itu negosiasi. Sebentar, langsung bel ya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mempresentasikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam bentuk dialog negosiasi secara runtut, kreatif, dengan menggunakan metode yang tepat. Itu tujuan pembelajaran kita, Nak. Jadi kita diminta untuk mampu mempresentasikan gagasan kita, mempresentasikan pikiran kita melalui negosiasi yang benar. Oke, baik. Siapa di sini yang sudah pernah melakukan negosiasi dengan di pasar, di pasar? Saya, Bu, kemarin beli Saya. jagung. Bagaimana negosiasinya, Justina? Kemarin kan saya tanya ke abangnya, Bang, mau beli jagung nih, satu berapa? Kata abangnya 4.000. Lalu aku bilang, mahal kali, Bang. Saya bilang, lalu maunya berapa dong? 3,5 lah. Nggak mau lah, aku bilang. Boleh nggak, Bang? Aku beli 2, tapi jangan mahal-mahal. Kalau belinya, kalau mahal-mahal aku nggak jadi beli deh, mau ganti ke abang yang satunya. Kemudian saya pergi dong, dipanggil, dek, sini dek. Nah, ini si abang ini hanya mau lihat punggung aku nih. Akhirnya di situ deh. Sehingga kami kemarin, saya sama adik saya ke pasar seneng karena abangnya baik banget. Sehingga akhirnya pulang bawa jagung, kita rebus. Enak deh, gitu. Tepuk tangan dong untuk Bu Justina. Jangan Oh, pakai, berarti untuk Justina, kamu melakukan negosiasinya berhasil ya. Negosiasinya berhasil, menguntungkan. Seorang pembeli, maukah pembeli memberikan menyetujui sebuah negosiasi jika antara penjual dan pembeli itu tidak saling menguntungkan? nggak mau, Berhasil negosiasi, nah? nggak berhasil kalau kalau Enggak, sampai Berhasil Bu. Bu. Artinya negosiasi itu akan berhasil jika ada Kedua belah kesepakatan, pihak, semuanya setuju. belah pihak bersepakat. sepakat. Iya, ada kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan itu ada jika kedua belah pihak itu saling ada keuntungan masing-masing pihak. Seperti itu. Oke, baik. Ya, Ibu akan memutarkan video tentang negosiasi, tapi biar lebih menghemat waktu, dilanjutkan di cut aja ya, Bapak Ibu ya. Ya, Oke, baiklah. Berarti dari hal yang tadi, dari video yang tadi yang sudah kita tonton dan dari pembicaraan kita tadi, adakah yang bisa memberikan eh, pendapat apa itu kira-kira negosiasi?
Saya Bu, Saya, Bu. Oke, yang duluan tunjuk tangan tadi siapa ya? Firda ya? Firda, Bu, Firda Firda. dulu, Bu. Firda dulu. Firda, ayo Firda. Kalau setahu saya negosiasi itu kesepakatan antara kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Itu Bu, kalau saya pahami dari PPT punya Ibu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Firda. Tepuk tangan untuk Firda dong, sudah memberikan eh, jawabannya. Tapi Firda bukan negosiasi, tetapi negosiasi. Oh iya Oke, ayo maaf Bu, Firda. Firda saking coba semangatnya saya maaf Bu. negosiasi. Ya Bu, kadang Ayo, suka kebalik Bu, Ya sudah kebalik kan negosiasi, Bu, benar. negosiasi. Kadang itu ini mulutnya dia. suka berbelit. Nah, Makanya Kebanyakan jadi makan itulah sambal itu. gunanya kita belajar. Untuk besok-besok, maka kita harus mengatakan negosiasi. Jangan sampai siap salah tergelincir Bu. lidahnya ya, anak-anak. Bu, tadi Oke, Mian baik. ngomong, Benar Bu. sekali. Firda tadi mengatakan ya bahwa ya negosiasi itu di dalamnya harus ada proses tawar-menawar. Ada proses tawar-menawar. Apakah hanya harga yang disebut dengan ketika kita di pasar ada tawar-menawar? Enggak. Enggak Bu. Tidak. Siapa di sini yang pernah tawar-menawar dengan mamanya? Ayo. Saya Bu. Saya, Siapa? Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Coba siapa yang belum dulu? Tadi Justina udah, Mian udah. Firda belum, Bu. Oke, sekarang Tadi saya sudah. Ya, sudah ya. Kakak Firda Yusti juga tadi saya udah. sudah. Maaf. Sekarang siapa Saya lagi? tawar-menawar sama ibu Saya, saya, Bu. Bu. Ada Bu Oke, contohnya, Mian, Bu. Mian deh, Mian. Oke, Mian. Coba Saya, Mian. saya Pernah nggak? tawar-menawar pernah Bu sama ibu saya. Tawar-menawarnya kalau misalnya saya makan siang, kalau disuruh makan siang berarti saya mau nih disuruh makan siang sama ibu saya, berarti saya boleh main game gitu, Bu. Tawar-menawar. Oke. Disetujui nggak? Disetujui Mama nggak, Mian? Disetujui, Bu. Kalau pada akhirnya disetujui kalau udah makan malam sama belajar. Oke, berarti negosiasinya berhasil ya. Oke, Mian, kalau negosiasi dengan ibunya dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan atau bahasa yang memaksa, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Malah dimarahin saya. Iya. Malah dimarahin. Oke, Iya. iya benar ya. Artinya ketika bernegosiasi, kita harus menggunakan bahasa yang Santun. Santun. santun, yang Sopan. sopan, seperti itu ya. Oke, baik. Mari kita perhatikan karakteristik daripada teks negosiasi. Kita akan melihat bagaimanakah karakternya, bagaimanakah ciri-ciri negosiasi itu. Negosiasi, ciri yang pertamanya itu, coba Justina dulu yang baca. Kalau di sini melibatkan dua belah pihak atau lebih. Oke, melibatkan dua pihak atau lebih. Kalau hanya satu orang, bisa nggak bernegosiasi, anak-anak? Ya nggak bisa dong, Bu, Bu. tidak bisa. Ya, iya, benar. Oke, selanjutnya, menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. Ya, yang tadi masuk ke pengertiannya. Kemudian selanjutnya menjadi saran menentukan penyelesaian masalah atau mencari jalan tengah. Selanjutnya, mengarah kepada tujuan praktis, mengutamakan kepentingan bersama, dan memiliki keterkaitan dengan rencana yang belum terjadi. Demikian untuk karakteristik daripada teks negosiasi. Kita akan masuk ke bagaimana penyajian daripada teks negosiasi. Oke, Bapak Ibu, kalau penyajian teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, menurut Bapak Ibu seperti apa ya? Seandainya kita membuat dalam bentuk teks. Teman-teman, anak-anak, eh, untuk penyajian teks negosiasi, ya, kira-kira seperti apa? Kalau seandainya itu kita buat menjadi sebuah teks negosiasi, bisa kan kita buat dalam bentuk cerita? Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu. Oke, selain Bu. dalam bentuk cerita, dalam bentuk apa lagi? Coba. Bentuk dialog, Bu. Dialog. Dialog, Bu.
Iya, berbentuk dialog. Jadi, ada dua bentuk daripada teks negosiasi. Yang pertama, bisa kita buat dalam bentuk dialog atau dalam bentuk teks drama, atau bisa juga kita buat dalam bentuk teks cerpen atau dalam bentuk paragraf. Oke, itu tergantung kepada anak-anak sekalian nanti untuk prakteknya kita. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke praktek ya. Kita langsung masuk ke praktek ya, anak-anak. Ibu terlebih dahulu, nanti kita akan membentuk kelompok. Kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan praktek ini. Praktek ini nanti yang akan kamu kerjakan, tetapi teorinya seperti ini dulu, Ibu Tina sampaikan dulu ya. Dalam menulis teks negosiasi, ya, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan, ya. Langkah-langkah yang harus kita perhatikan itu ada 7. Ini nanti akan kamu praktekkan ya anak-anak. Yang pertama itu adalah menentukan tema. Kita nanti menentukan kelompoknya bebas nanti ya. Temanya tentang apa, negosiasi tentang apa, boleh negosiasi di pasar, boleh negosiasi dengan orang tua atau dengan ibu, atau boleh bernegosiasi dengan teman satu kelasmu. Kemudian, itu untuk temanya. Kemudian selanjutnya, menentukan pihak yang terlibat dalam negosiasi. Selanjutnya, menentukan perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Setelahnya, menentukan kesepakatan yang dicapai. Kemudian, menyusun kerangka teks, mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi, dan yang terakhir adalah melakukan penyuntingan. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita nanti mau menulis teks negosiasi. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan langsung membentuk kelompok dulu ya. Sebelum kita masuk langsung ke menulis teks negosiasi, boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Ibu Agustina akan membagi, kita ada 20 orangnya, satu kelas. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, Tapi 20 orang. tapi dua Untuk nggak penentuan masuk. kelompoknya kita pakai spin ya. Nggak boleh milih sendiri, Bu. Nggak boleh. Nanti kalau pilih sendiri jadi ada geng-gengnya. Nggak boleh ya. Ya, Hari ini untuk kelompoknya Ibu Agustina akan spin ya. Boleh ya anak-anak ya. boleh. Biar adil ya. Ya, Bu. Oke. Spinnya kelihatan anak-anak. Udah, Bu. Belum, Bu. Kelihatan nak. Sudahkan aja, waktunya jalan terus. Sudah, Bu. Ya, Bu, terlihat. Saya kelompoknya Dwi dan Mian. Oh begitu. Sebentar ya. Sudah? Tunggu Sudah. sebentar, Bu. Nggak usah sebenarnya. Udah, Bu. Sudah, Bu. Waktunya tinggal 6 menit. Oh begitu. Oke. Baik. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Ibu, maaf. Ini kita temanya bebas ya, Bu ya? Pris. Sebentar. Saya share lagi ya. Sudah. Kelihatan ya? Sudah. Udah, Bu. Kita masuk kelompok ya, Bu. Oke, kalian masuk kelompok ya. Ibu, ini Kelompoknya tadi temanya bebas, Bu. kenapa nak? Temanya bebas. Temanya bebas. Bebas, temanya bebas ya. Kamu mau Pakai pakai tema bahasa sehari boleh, Bu? kenapa, Hardina? Bahasa sehari-hari boleh nggak, Bu? Boleh, tapi tetap sopan ya. Menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi konteksnya harus sopan ya, nak. Oke, Bu, sudah? Ibu pakai alat peraga Ya. gitu-gitu boleh? Boleh. Menggunakan alat peraga boleh. Silahkan. Bu, maaf, nantinya kita akan praktek atau ini hanya tulis dulu atau gimana, Bu? Kalian tulis dulu. Ibu Tina kasih waktu
45 menit untuk menulis teksnya dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Silahkan berdiskusi. Oke, lanjut. Kurang 4 menit. Oke, baik. Sudah, Nak? Oh, kita anggap selesai ya Ya. berdiskusinya. Oke, anak-anak, apakah teksnya sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Tapi di dalam Ya, kelompok ada baik. yang nggak ngerjain, Bu. Siapa Mian dalam Kalau nggak kelompok ngerjain, Mian nggak usah tidak kerja? ditulis sama kelompoknya. Biarin Ada, aja, Bu. Saya nggak enak tuh ngomongin namanya, Bu. biarin aja. Oh, kita harus bisa mengajak teman ya. Itu namanya berkelompok. Jadi besok-besok kalau berkelompok, kamu harus bisa mengajak temannya. Jangan kalau misalnya diajak dia sekali nggak mau, kasih aja paling tidak kasih tugas yang mudah. Kalau dia hari ini tidak memberikan respon, berarti besok suruh dia menulis teksnya. Seperti itu ya. Yap. Karena kita akan mengerjakannya besok. Jadi tugaskan dia untuk mengerjakan tugas besok, mengetik untuk tugas besok. Karena Iya. teksnya akan kita kumpulkan. Oke, Nak? Oke. Oke, Baik. Bu. Oke. Baik. Perhatikan. Eh, Ibu Tina akan kasih, ya. Ibu Tina akan kasih kamu waktu untuk mempresentasikan atau bermain peran di depan kelas untuk minggu depan. Siap. Untuk minggu depan. Oke? Oke. Baik. Sekarang, sebelum kamu mempresentasikannya untuk minggu depan, kita lihat terlebih dahulu bagaimanakah langkah-langkah apakah yang akan kamu lakukan sebelum kamu melakukan pementasan untuk minggu depan. Oke? Langkah-langkah dalam bermain peran, yang pertama itu dibagi atas 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah pra-pementasan, kemudian yang kedua pementasan, dan yang ketiga nanti adalah untuk melihat atau mereview apa yang sudah kamu lakukan. Oke, di pra-pementasan apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, yang pertama itu adalah memilih naskah. Tadi kamu sudah kemarin kamu sudah menulis naskah ya. Kemudian pemilihan pemain, sudah ditentukan pemainnya siapa saja, Nak? Sudah, Bu, dalam kelompok. Udah, Oke, Bu. kemudian nanti dipelajari naskah. Selanjutnya untuk tahap latihan, yang pertama itu adalah latihan membaca, latihan blocking, latihan karya, latihan pelicin, dan latihan umum. Kemudian selanjutnya, untuk pementasannya minggu depan, untuk pementasannya, kamu harus lakukan di puncak. Pementasannya merupakan puncak dari hasil latihan yang sudah ditempuh selama berhari-hari atau berminggu-minggu atau mungkin 1 minggu ke depan untuk dipentaskan di depan kelas minggu depan. Seperti itu ya, Nak ya. Ya, Bu. Jadi tolong bekerja sama dengan baik, diajak temannya ya. Kalau lihat situasi dan kondisi teman juga. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Anak-anak, kira-kira apa yang kamu dapat hari ini? Saya, Bu. Ya, coba Justina, apa yang kamu dapat, apa yang kita pelajari hari ini yang sudah kamu dapat, Nak? Yang saya pelajari hari ini tentang bagaimana saya melakukan negosiasi dengan orang ketika saya di pasar, menggunakan bahasa yang baik, yang santun, saya harus ramah, supaya penjualnya juga happy, Bu. Pulang ke rumah bisa cerita ke anaknya, tadi ada pembeli yang ini loh, anaknya dari SMK. Gitu, Bu, yang saya dapat dari Ibu hari ini. Oke, terima kasih Justina. Baik, anak-anak, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, maka waktunya kita untuk minggu depan kita akan bertemu kembali. Kita akhiri pelajaran kita. Mari kita berdoa. Mian, coba pimpin kita dalam doa mengakhiri pelajaran kita. Baik, Bu. Sebelum kita menyudahi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam.
Assalamualaikum. Terima Terima kasih kasih Ibu Tina. anak-anak. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Makasih ya, Bu. Terima kasih Ibu. Ya, Bu. Oke, Makasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu.